Ya, ketemu lagi. Di video kali ini kita akan coba membahas mengenai HTML table. Kalau Anda baru dengar HTML, boleh dulu dipelajari di video saya sebelumnya, biar nanti di video ini Anda lancar jaya, ya. Ya, kita tahu dalam membuat sebuah tabel ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan HTML dan bisa juga dengan menggunakan CSS. Namun pada video kali ini saya akan membahas dengan menggunakan HTML. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada baiknya Anda klik dulu tombol like dan juga tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ya, berikut ini merupakan tag HTML yang dapat digunakan untuk membuat tabel. Namun, dari beberapa tag tersebut, beberapa di antaranya itu jarang digunakan. Ya, seperti thead, tbody, dan tfooter. Nah, mengapa? Ya, kita lihat atau kita coba bayangkan bahwa tabel itu paling tidak terdiri hanya dari title, yaitu untuk menjelaskan data itu apa, ya mungkin saja katakan nama, atau keterangan, atau lain sebagainya. Nah, kemudian ada namanya baris, yang di dalam baris itu ada terdapat beberapa kolom. Nah, jadi dari yang saya sebutkan itu tadi, yang termasuk tagnya itu hanyalah tabel, tr, td, dan th. Jadi untuk penggunaan thead, tbody, dan tfooter ini hanya akan digunakan pada tabel yang katakan saja bentuknya kompleks ya. Misalnya nih, untuk head-nya saja ya atau title-nya itu ada pembagian. Misalnya nih, ada kelas. Berarti dibagi lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai dengan kelas 6 misalnya. Kemudian bodinya ya dikelompokkan lagi ke dalam beberapa kategori. Nah, kemudian untuk footernya atau kakinya diberikan sebagai keterangan dari tabelnya. Nah, ini tentunya penggunaan dari tag-tag yang saya sebutkan tadi, yaitu thead dan tbody dan tfooter, ini pasti akan sangat jarang digunakan. Ya, saya rasa kita contohkan saja biar lebih paham ya. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code, kemudian klik File, kemudian New File, atau boleh cara yang paling lama yaitu tekan Ctrl N. Terbalik Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, langsung saja saya simpan di lokasinya, yaitu local disk C, kemudian exam, kemudian htdoc, kemudian buatkan folder baru, yaitu web 1. Saya simpan dengan nama index.php. Ya, kemudian langsung saja cara cepatnya HTML5, enter. Ya, langsung jadi. Kita akan coba buatkan sebuah tabel yang terdiri dari 5 kolom dan barisnya ada 3. Nah, caranya bagaimana? Tanpa berpikir, langsung saja ketik table. Jangan lupa langsung ditutup ya, biar tidak basi. Ya. Kemudian setelah kita buat tabelnya, apa yang kita lakukan? Yaitu buat barisnya. Ya, kenapa buat baris dulu? Ya, ingat kolom itu ada di dalam baris. Jadi buatkan dulu tempatnya si kolom. Ya, barisnya tadi ada berapa? Ada 3. Jadi ini saya copy 3 kali. Nah, saat ini Anda sudah berhasil membuatkan tabel dengan terdiri dari 3 baris. Kolomnya ada? Belum ada. Jadi kita perlu buatkan kolom, yaitu dengan cara membuatkan di antara TD-nya, yaitu di sini. TD, TD. Ada berapa kolom? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, langsung jadi. Nah, biar cepat yang ini saya delete dulu, kemudian langsung saya copy. 2, 3. Oke, selesai. Ya, kemudian kita tekan Ctrl S untuk menyimpan perubahannya. Kemudian kita jalankan. Namun sebelumnya pastikan Anda sudah menjalankan XAMPP, minimal Apache service-nya sudah aktif. Nah, kemudian kita buka browser, kita ketikkan localhost web 1, nama foldernya. Kita enter, apa yang terjadi? Putih. Kenapa putih? Memang seperti itu. Ya, kita lihat lagi di script kita belum menambahkan yang namanya border. Ya, jadi kita tambahkan di tag table itu adalah property border, itu untuk garisnya. Kita isikan dengan nilai 1 pixel, satunya itu adalah ukurannya, pixel itu adalah satuannya. Kita save lagi kembali, kemudian jalankan, refresh. Jadilah tabel yang sangat kecil. Oke, kenapa kecil? Karena belum besar Pak. Ya, besar ini itu terdiri dari lebar dan tinggi. Jadi kita perlu tuliskan di sini width sama dengan berapa? Katakan saja misalnya adalah 500.
kemudian tingginya sama dengan, katakan saja misalnya 400. Kita save lagi, kembali, kemudian kita refresh. Jadilah tabelnya besar. Oke, selanjutnya kita akan coba hancurkan tabel ini dengan menggunakan ukuran yang berbeda-beda dari setiap kolom dan barisnya. Oke, kita mulai dulu dari tingginya ya. Coba kita dulu hapus dulu tinggi yang ada dalam tabel tersebut. Kemudian kita coba distribusikan ke dalam setiap barisnya. Oke, saya buatkan di sini adalah height-nya adalah 50. Kemudian di bawahnya lagi untuk baris yang kedua, saya buatkan height-nya adalah 100. Dan yang terakhir adalah 150. Oke, kita lihat. Just. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba lakukan lagi perubahan untuk width-nya. Oke, ini saya hapus. Kemudian saya rubah di baris yang pertama. Ya, jadi kita hanya akan melakukan perubahan itu di baris yang pertama. Kenapa? Karena dengan kita memberikan ukuran terhadap kolom-kolom yang ada dalam baris pertama, maka kolom berikutnya ini akan mengikuti yang di sini. Yaitu memang sudah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Oke, jadi kita sekarang coba berikan nilai width terhadap kolom pertama sampai dengan selanjutnya. Saya buatkan di sini width-nya adalah 50. Kemudian yang kedua kita copy aja biar cepat. Oke, nah ini saya buatkan jadi 100, 150, kemudian 200, kemudian 250. Oke, kita tes, jalankan apa yang terjadi. Wow, oke. Nah, beginilah kira-kira hasilnya. Nah, jadi yang bisa kita pahami dari sini adalah dengan kita memberikan nilai width ataupun height di dalam tag table, maka artinya height dan width tadi akan didistribusikan sama ukuran terhadap baris ataupun kolomnya. Ya, kalau misalnya kolomnya ada 10 dan nilai width-nya adalah 100, maka nilainya setiap kolom itu adalah 10 pixel. Begitu juga dengan barisnya. Kalau misalnya barisnya ada 5 dan nilai height-nya adalah 100, maka setiap baris itu punya nilai 20 pixel. Oke, mungkin tabel ini kurang hancur, kita tambahkan lagi kehancurannya dengan cara menggabungkan kolom dan menggabungkan baris. Ya, kita mulai dulu dari yang pertama. Kita akan gabungkan kolom pertama, baris pertama dengan kolom kedua, baris pertama. Ya, kita lihat dulu skripnya di sini. Nah, yang perlu kita pahami dalam menggabungkan kolom adalah kita harus tahu di mana posisi kolom yang kita gabungkan. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya akan menggabungkan kolom pertama, baris pertama, dan kolom kedua, baris pertama, yaitu yang ini. Ya, kita hitung ini adalah baris, ini adalah kolom. Jadi baris pertama, dan kolom kedua di baris pertama. Berarti ini akan kita gabungkan. Nah, jadi caranya adalah hapus salah satu. Ya, mau yang mana juga boleh. Oke, saya hapus satu ini. Kemudian saya tuliskan adalah call span sama dengan berapa adalah jumlah nilai kolom yang digabungkan, yaitu adalah 2. Kemudian kita save, kemudian jalankan lagi. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Ya, kenapa berubah ukuran? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ukuran dari kolom itu akan mengikuti ukuran di kolom yang ada di baris pertama. Karena tadi kita sudah menghapus satu kolom dan digabungkan menjadi satu dengan kolom yang sebelumnya, maka artinya adalah kolom pertama di baris pertama dan kolom kedua baris pertama itu nilainya adalah 50. Berarti artinya satu kolom itu nilainya adalah 25. Ya, selanjutnya kita akan coba menggabungkan kolom yang kelima di baris pertama dengan kolom kelima di baris yang kedua. Ya, oke, kita buka lagi kembali skripnya. Nah, saya ingatkan lagi kembali. Langkah awal yang kita perlu lakukan adalah mengetahui posisi kolom yang mana yang akan kita gabungkan. Oke, kita ingat lagi kembali, saya sampaikan tadi adalah kolom kelima baris kedua, ya, dengan kolom kelima baris ketiga. Jadi dihitung dulu barisnya, ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 2, kolom kelima, dan baris ketiga, kolom kelima, yaitu berarti yang ini dan yang ini. Oke,
Yang mana yang dihapus? Kalau tadi penggabungan kolom di baris yang sama adalah bebas, nah namun berbeda halnya di baris yang berbeda. Jadi kita wajib menghapus yang terakhir, yaitu yang ini. Oke, saya hapus. Kemudian di baris yang kolom sebelumnya, saya menuliskan adalah row span sama dengan nilai kolom yang digabungkan, yaitu adalah 2. Oke, saya save lagi kembali, kemudian saya jalankan, dan hasilnya adalah seperti ini. Bagaimana? Masih semangat kan? Oke, kita lanjut lagi ke yang bagian yang terakhir. Nah, sebelumnya kita coba tambahkan dulu karakter di setiap kolomnya. Kita buka kembali script kita. Pause. Oke, saya tambahkan. Saya simpan, kemudian saya jalankan lagi kembali. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, jadi kalau Anda perhatikan di setiap teks yang ada dalam kolom ini, ada posisinya di tengah dan di sebelah kiri. Bagaimana jika saya ingin karakter I ini ada posisinya di tengah, jadi tengah secara vertikal maupun tengah secara horizontal? Maka kita perlu hanya 2 properti. Nah, apa itu? Kita tuliskan di sini. Yang pertama adalah v-align. V-align itu artinya adalah perataan secara vertikal, berarti nilainya adalah center. Kemudian align itu adalah perataan secara horizontal, berarti nilainya juga sama dengan center. Kita save, kemudian kita jalankan lagi kembali. Hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, mungkin contoh selanjutnya adalah M. Kita inginkan misalnya karakter M itu ada posisinya di atas dan di tengah. Ya, berarti M ini kita berikan nilai v-align-nya tadi adalah top, kemudian align-nya sama dengan center. Oke, kita save, kemudian jalankan lagi. Oke, sesuai. Contoh yang terakhir misalnya karakter H, saya ingin posisinya itu di sebelah kanan bawah. Ya, berarti artinya saya memberikan nilai v-align sama dengan bottom ya. Kemudian align-nya sama dengan kanan, berarti adalah left. Right. Maklum, udah lama nggak pulang kampung ya. Ya, kita refresh jadi seperti apa yang kita inginkan. Oh iya, satu lagi saya lupa. Nah, selain dari karakter teks, align dan v-align juga bisa digunakan untuk tabel. Kita contohkan. Ya, misalnya tabel ini, kita akan membuat posisinya di tengah. Berarti kita tuliskan align sama dengan center. Ya, kita tes, kita jalankan. Maka posisinya di tengah. Oke? Gampang kan? Oke, saya rasa sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Selanjutnya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.